semuanya, selamat datang kembali di podcast Kupas tentang Web3. Nah sebelumnya nih, mungkin teman-teman udah pada denger juga ya, karena banyak banget seliweran di sosial media tuh tentang Israel dan Iran. Nggak itu juga, hari ini per pagi tadi juga ada kabar kalau Amerika Serikat itu akan ngambil pihaknya Israel. Itu wow banget sih. Dan ada juga berita katanya ini akan memberikan dampak yang signifikan banget nih ke market global. Nah mungkin teman-teman juga bingung kan, kenapa bisa kasih dampak sih? Atau in general lebih kayak apa sih itu makroekonomi? Nah podcast kita hari ini kita akan membahas tentang itu bersama narasumber kita, Kak Imam. Halo. Gugup kan? Iya. Kayak pertama kali sih soalnya diundang sini. Biasanya EME-nya nggak ada muka ya? Biasa lah. Nggak apa-apa, Kayak- halo-halo dulu dong. Kayak apa ya? Diundang ya biasa jadi pembicara di kafe biasa atau gimana, tiba-tiba diundang ke TKO. Kehormatan banget nih. Kayak agak ini juga. Jadi sebelumnya perkenalan dulu mungkin. Kenalan. Kesibukannya apa? Rumah di mana? Hobinya apa? Ya, perkenalkan, gue Imam ya. Gue dari community Blockplay namanya saat ini. Itu bergerak di media juga dan juga community. Tapi community-nya ini bergerak di bidang makroekonomi, trader juga. Ya lebih banyak beritanya sih sebetulnya kayak gitu. Dan kesibukan sekarang kuliah sih, masih kuliah. Kuliah dan juga investment. Tapi investmentnya di mana aja? Bonds juga, kripto juga gitu ya kan, forex juga, apapun. Pokoknya kalau ada market momentum masuk gitu. Kayak gitu sih kira-kira. Ini BTW ya teman-teman, ini Kak Imam ini udah pakem banget nih sama makroekonomi. Enggak lah. Salut banget. Masih Salut belum banget. sedikit kayaknya. Ya enggak Enggak dong. Udah makronya udah di atas makro ini Enggak. makroekonominya. Dan FYI juga, BlockPay sendiri tuh juga suka ngasih tuh beneran masih fresh banget. Jadi beritanya masih hangat tuh juga di-share. Jadi untuk teman-teman pemula nih yang mau ikutan juga apa tuh ngecek-ngecek beritanya, ingin belajar juga tentang makroekonomi bisa cek juga. Ya, betul. Nah, jadi kita mulai aja nih ya. Kita Boleh mungkin dong. menggunakan bahasa yang mungkin lebih sederhana Lebih ya. sederhana, iya. Lebih sederhana biar teman-teman yang baru mulai juga nggak terlalu Nggak. teknis. Ya, ini apa gitu ya kan? Iya, Kadang-kadang ini apa? Gue nggak ngerti. malas nih nonton malah tidur. Ya, jangan dong. dong. Oke, jadi yang pertama tuh sebenarnya ini sih. Pertama pertanyaan paling umumnya. Jadi makroekonomi dan mikroekonomi tuh, biasa kan ada juga yang ngomong, itu apa sih sebenarnya, Kak? Jadi kalau makro itu intinya keseluruhan. Oke. Jadi dia itu melihat kayak suku bunga, inflasi, entah itu CPI, PCE atau terus penggajian daripada di suatu negara tersebut. Tapi lebih banyak saat ini kan yang dilihatnya juga US kan makronya. Sementara kalau mikro itu di orang biasanya kayak rakyatnya gitu, kayak minor lah ibarat kata. Kayak misalnya perputaran di dalam pasarnya, harga naik turunnya suatu barang di dalam market atau di supermarket gitu. Contohnya kayak di pasar lah modelnya gitu. Jadi antara yang tiba-tiba misalnya cabai naik di suatu ini itu mikro masuknya. Tapi kalau makro itu masuknya itu suku bunga, kebijakan bank sentral kayak gitu. Bank sentral ini maksudnya The Federal Reserve, Bank Indonesia, People of China, ECB. Oke. Nah ini ngomongin Fed nih, Kak. Jadi aku bukan yang pakar banget dengan makroekonomi ya. Tapi ngikutin lah ya. Ya ada lah ngikutin lah. Walaupun kadang-kadang juga ini apa ya kayak Iya. pusing. Dibilang chronically online juga enggak sih. Cuman aku suka lihat kayak di Twitter, di TikTok, Instagram tuh ada yang bilang kalau The Fed itu penguasa ekonomi global. Padahal mereka itu bank sentral Amerika. Iya. Itu kenapa bisa ada narasi gitu sih sebenarnya tuh? Karena- menurut Kak Imam? Satu, ekonomi US tuh paling kuat. Oh, oke. Kedua, dia bisa dikatakan negara superpower. Gitu. Oke. Even itu dari segi militer, GDP, pendapatan ya kan. Sama dia bisa banyak perusahaan-perusahaan yang besar yang berinvest di negara-negara luar kayak even di Indonesia, Vietnam segala macam itu berasal dari Amerika. Microsoft, Apple dari Amerika. Jadi bisa dikatakan Amerika itu bisa dikatakan market maker-nya lah. Market maker itu market maker-nya itu. Satu dunia ya? Satu dunia. Serem banget berarti Jadi ya? emang semua negara kiblatnya dia. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi kita even dari manapun mau ada currency tertinggi menurut saya dinar kuwait atau Swiss franc
itu tapi tetap dia akan mengikuti US. Bener, Pasti ya. pasti. Karena dia bisa dikatakan negara yang sulit lah. Tapi ntar ada negara yang akan ngalahin dia. Wis, apa tuh? Lebih tepatnya Cina sih. Ah iya, apalagi kemarin kan sempet ini ya, Iya. perang antara Bapak Gemini Nah, itu ya yang dua orang bikin- inilah ibarat pertarungan aki-aki. namanya. Iya, perang aki-aki Perang Gemini aki-aki, ya. iya. Tapi memang itu sih pada saat itu juga hot banget sih memang beritanya. Orang-orang pada Iya. kayak panik. Ntar gimana? Apakah pabrik-pabrik Cina akan dipindah lah Pindahin. atau gimana gitu? Tapi kayaknya kalau Cina itu nggak akan tutup. Dia itu kuat. Pasti ya. Dia udah bisa mempertahankan ekonomi itu lebih dari 5.000 tahun. Oh, Dia. oke. Kalau Indonesia iya kena dampaknya. Karena kan kita itu kan masih ngikutinnya US dollar. Ya sebenarnya pengen cerita tentang cadangan devisa, cuman kan nggak bisa di sini. Mungkin kita bikin episode Iya, juga kali ya episode nanti. khusus mungkin ya. Jadi Bikin part tuh mungkin bisa nih kawan-kawan ya nanti. kita itu masih berkiblat banyak ke US saat ini. Jadi Iya. makanya banyak kayak kemarin Ceritex juga bangkrut. Itu juga ada faktor dari tarif yang cukup besar. Karena kan pangsa pasarnya Indonesia seragam persenjataan contoh di Amerika, jadi itu kena tarif juga. Gitu. Jadi Betul, betul, produksi kayak rugi lah gitu. Gak ada untung, perusahaan kayak ngirim ke luar negeri harusnya dia dapat untung, dia malah nalangin buat bayar tarif yes. kayak gitu. Jadi makanya banyak yang gulung kayak gitu sih kira-kira. Sedih banget ya. Tapi memang di berita pun kalau misalkan ada kan suka ada headline-headline-nya tuh kadang-kadang suka kayak pasti Prabowo dengan US, Prabowo Iya, dengan US. pasti. Karena memang kita kiblatnya tuh masih ke US. Amerika ya, masih ke US ya. Oh, tuh menarik tuh teman-teman untuk yang baru mulai-mulai masuk terjun nih ke Pelan-pelan kripto, ke lah. ekonomi Iya. tuh. Tapi aku shock juga sih yang 5.000 tahun Cina itu aku baru Dia pasti tahu kuat. tuh. Oh, Pasti emang kalau Cina itu tuh 5 tahun 6 tahun dia pasti akan ngerasain. Pertama Tesla itu Amerika kan. Oke. Cina punya BYD. Ya, Nah, BYD ini udah di Indonesia coba lihat. Tesla sama BYD banyak mana? banyak BYD. sih. BYD. Yang kecil-kecil itu kan. Kecil. Dilihat di negara yang kecil kayak kita aja ini. Di Inggris, luar negeri pasti saya kan nggak tahu pangsa pasarnya. Tapi BYD akan menguasai nanti suatu saat. Dan proyeksinya ya GDP-nya Cina itu akan ngebalap US nanti. Oh, Itu akan oke. pasti. Dan kalau misalkan terjadi nih, itu akan membalikkan lagi makroekonomi ya? Bisa Pasti. Pasti ya? Pasti. Karena kan setiap suatu negara menguasai ekonomi menjadi superpower itu 100 tahun kekuatannya. Oh, Dulu oke. kiblatnya itu Inggris. Oh, dulu Inggris. Iya. Oh, makanya pound sterling masih tinggi ya? Terus ada Great Depression. Berpindah ke US. Oke, berarti US udah berapa tahun nih kita? Udah cukup lama lah itu. Dari tahun berapa tuh? Great Depression waktu itu. Tapi memang iya sih. Ya, berapa puluh tahun aku hidup memang selalu Amerika. Amerika, ya, pasti terdengar memang namanya. Amerika. Ya mungkin pergeserannya orang paling banyak bilang 2030. Oh, oke. Gitu. Cina itu akan jadi negara superpower, pasti. Tapi memang suka baca juga memang banyak yang bilang akan terjadi sebuah perubahan besar di sekitar Di 2030. 2030. Tapi ada yang bilang bukan terkait dengan bullish dan bearish, tapi memang in general global. General Mungkin global. wah kita dapat spoiler, gengs. Iya. Dari Kak Imam, gengs. Tapi yang jelas bubble-nya itu akan pecah di krisis utangnya Amerika. Itu titik awal dari bisa dibilang Amerika pelan-pelan kayak terus. Jadi ada suatu saat Amerika itu nggak bakal bisa bayar bunga utangnya dia. Ush. Karena emang udah kebesaran. Sebenarnya Trump ini saat ini pengen suku bunga ini rendah. Oke. Gitu. Supaya perputaran uangnya itu dia agak sulit gitu ya kan di bank sentral itu. Jadi orang lebih banyak menggunakan US dollar. Karena kan kalau sekarang ini suku bunganya masih tinggi. Jadi mau Trump ngelakuin tarif apa itu akan rugi. Jadi apa yang dilakuin sama Scott Bessent dan juga Menteri Keuangan Amerika Scott Bessent sama Trump ini menurut gue pribadi kayak udah salah lah. Salah banget dia buat ini. Kalau emang waktu dia periode sebelumnya itu berhasil melawan Cina. Cina tawan telak kalah. Sekarang nggak bisa. Karena Cina udah lebih pintar pasti. Udah belajar dari yang periode sebelumnya dia. Kayak gitu. Diem-diem pasti mereka menganalisa juga kan orang-orang iya. ininya. Kayak gitu. Iya sih, wow. Wah, Alah. jujur ini aku baru pertama banget kayak diskusi in-depth banget tentang kayak gini. Aku kayak kebuka juga Iya, gitu loh iya. matanya. Karena jujur
aku juga makroekonomi masih lemah Iya. gitu. Karena terlalu banyak kan yang harus aku lihat Sama lah, dari masih belajar juga gitu. Iya. Masih banyak tapi udah ngeraba. pakem banget. Cuman ya itu kan berita-berita kan juga dari ya sekarang kan jujur aja berita kan banyak dari TikTok ya. Iya. TikTok, Twitter yang mau cepet kan. Sedangkan kalau di TikTok dan Twitter itu trennya itu kepotong-potong. Jadi memang berita-berita ada yang kepotongnya tuh malah bikin jadi ambigu atau kepotongnya malah itu soalnya nggak usah dikasih yang itu Konspirasi. iya jadi bikin konspirasi doang yang nggak Iya. pentingnya. Sedangkan kalau berita yang panjang-panjangnya kadang-kadang kena paywall yang mesti ada bayar yang kayak Bayar, gitu. Jadi kayak mungkin menarik. Tadi ada ngomong tentang suku bunga nih. Yap. Suku bunga. Apa yang terjadi kalau suku bunga naik dan apa yang terjadi kalau suku bunga itu turun? Sama ada nggak sih hubungannya dengan suku bunga itu ke kripto atau Bitcoin di spesifiknya gitu? Sebetulnya jelas berpengaruh. Jadi kalau suku bunganya tinggi, ya kan, orang itu lebih banyak naruh uang di bank. Karena orang itu bakal mengharapkan bunga dari bank. Oke. Kayak misalnya nih, saya ke Kak Raisa. Kak Raisa taruh bunganya itu 4%. Oke. Saya punya duit, taruh ke Kak Raisa. Bunga 4%, oke. Nah tiba-tiba Kak Raisa turunin suku bunga. 2%, Mam. Ayo udah Kak, nggak jadinya. Saya pindahin ke Bitcoin. Nah, perpindahannya kayak gitu. Kalau suku bunga itu rendah, Bitcoin bullish. Kalau suku bunganya tinggi, itu bearish buat Bitcoin. Jadi kuncinya gini, kalau suku bunga masih ditahan, berarti itu koreksi lah, bisa dibilang. Koreksi buat Bitcoin khususnya. Oh, oke. Kalau aku nggak usah ditanya, pasti udah, wah, 10% udah kayak gitu. Jadi perpindahan likuiditas global, perpindahan uangnya itu kayak gitu kira-kira. Yang tadinya orang buat naruhnya 4% dapat untung, dipindahin. Cari yang aset yang beresiko. Safe haven kayak emas. Pasti mereka kan larinya ke sana, kayak gitu. Oh, oke. Itu makanya sebenarnya bukan financial advice ya ini Iya. sebenarnya bukan NFA ya, tapi Iya. lebih berarti kalau ingin melihat atau membaca chart atau market kripto atau gimana, memang Iya. lebih baik tuh kita melihat berita tentang suku bunga dari Fed itu ya. Suku bunga dari Fed sama satu lagi, ada satu korelasi yang masih bisa dikatakan 91% lah Oh, apa ini? sekarang. Namanya Global M2 Money Supply. Wah, apa tuh? Peredaran grafik peredaran mata uang yang beredar gitu. Jadi kalau dia menyentuh ATH, misalnya M2 Money Supply US dollar menyentuh ATH, pasti Bitcoin ATH. Itu udah pasti. 91% korelasinya. Bisa dikatakan, bisa dia ditanya sama yang lain, kayak orang-orang yang kerja di bursa atau di mana atau di yang makro juga lah, pasti mereka akan bilang iya. Tapi kalau dia udah paham tentang Bitcoin, gitu, pasti dia akan bilang, oh iya sebenarnya, gitu. M2 Money Supply, itu. Itu keluarnya per tahun atau Ada gimana, Pak? grafiknya. Pasti selalu ada selalu grafik. live update gitu. Global M2 Money Supply. Global M2 Money Supply. Catat Global M2 Global Money M2 Money Supply. Supply, guys. Itu makanya bisa dibilang, kadang kan kalau di grup Play suka bilang kan, oh Bitcoin akan ke sini. Itu berarti dari Ada M2 Money Supply-nya juga. oh, Tapi oke. perlu dikorelasiin sama yang lain. Makronya lagi gimana? Trump lagi adem nggak nih? Trump lagi gimana nih gitu. Kalau lagi berapi-api Trumpnya nih. Nah itu, kalau Trump lagi berapi-api nggak bisa ngomong juga. Walaupun dia bisa, tunggu dulu ibarat kata, ditahan Tunggu dulu. dulu hasilnya ada apa baru dimasukkan gitu. Kayak ibarat kata lagi lari orang ngejar Trump, ya kan? Terus kata M2 Money, kata Trump tahan dulu. Sorry, kayak orang lagi ngejar M2 nih, Iya. ya kan? Terus sama Trump tahan dulu, gitu. Kayak ditahan gitu. kitanya juga. Butuh ngelihat juga, gitu. Oh, oke, menarik. Jadi beneran ngefek banget ya makroekonomi itu ke global. Tapi selain The Fed nih, ada nggak sih institut lain gitu yang punya power terhadap market? Power. Yang pertama ini kalau buat kripto jelasnya Ya. itu MicroStrategy, Oke. punyanya Michael Saylor. Kenapa? Kalau MicroStrategy akuisisi Bitcoin, pasti itu akan diikutin selang beberapa paling cepatnya itu 12 jam. Pasti akan diikuti oleh contoh kayak dari Jepang Metaplanet. Oke. Pokoknya banyak institusi lain yang akan ikut. Gitu. Oh, kompasnya lah ya. Gitu. Oke. Jadi karena orang yang punya sahamnya MicroStrategy dia akan ngincer yield dari Bitcoinnya. Makanya kalau Bitcoin ambruk,
Kita nggak tahu apa yang terjadi sama strategi. Apa yang dilakukan oleh Michael Saylor kita nggak tahu. Dan yang kedua, saat ini BlackRock. BlackRock itu kepemilikan ETH paling banyak. BlackRock. Oke. Kalau ETH, orang yang mau akuisisi ETH pasti akan ngeliat BlackRock. Kalau strategi Bitcoin, gitu. Gampangnya. Oke, berarti untuk 3 kompas utama yang bisa diikutin adalah Fed, MicroStrategy, sama BlackRock. Itu sendiri. Jadi kalau pasti kan orang MicroStrategy membeli Bitcoin, akuisisi Bitcoin sebanyak 7.000 atau berapa. Masukkan ke media. Orang pada FOMO pasti. Itu, narik orangnya itu. Belum lagi nanti institut-institut lain masuk juga kan. Masuk nih. Masalahnya sih ini baru beli gini-gini. Pasti orang akan kayak gitu. Triggernya. BlackRock tiba-tiba bilang, pasti banyak lah news-news di kripto kan. Pasti dia BlackRock mengakuisisi ETH sekian. Baru orang, ETH pasti bullish. Gini-gini orang gitu. Kayak gitu sih. Simpelnya. Jadi kayak mereka itu mama bebeknya, yang lainnya tuh anak-anak bebeknya yang ngikut-ngikut kemana ya. Tapi perlu ada konfirmasi dari makronya The Fed kayak pemerintahan US juga. Jadi misalnya nih ya, dari MicroStrategy-nya udah masukin, terus tiba-tiba dari Fed-nya, ya kabar gembira nih gini, pasti makin banyak lagi tuh yang masuk ya. Kayak dari mulut ke mulut lah. Kayak misalnya ada satu aset, nih Kak, ada aset bagus. Kemarin habis dibeli misalnya. Contoh sama Pak Boni misalnya. Habis beli sama Pak Boni. Halo. Habis beli sama Pak Boni, sorry nih Pak. Habis beli sama Pak Boni pasti, oh iya percaya sama Pak Boni gitu kan. Karena kan kemarin kan Pak Boni bener terus gitu. Pasti orang kayak pasti gitu. Masuk. Dia kan institusi, orang pinter gitu. Pasti mikirnya kayak gitu. Nggak mungkin dia mau ngerugiin perusahaan gitu. Gitu. Orang tuh pasti akan berpikir, dan itu psikologi orang pasti akan sama. Iya, Pasti. oke. Kalau misalnya ngomongin gini nih, aku jadi keinget kan waktu itu kan Bitcoin reach ATH baru nih. Iya. Itu reach ATH-nya apakah ada efek dari MicroStrategy atau Fed gitu, atau gimana nih menurut Kak Imam? Sebenarnya kemarin itu ATH-nya gara-gara ke-triggernya perang dagang selesai. Tadinya kan si Trump itu nerapin tarif 145. Iya. Nah, sementara si Cina nerapin tarif balik 125%. Damai dia. Ketemu lagi Sudah di salaman. Geneva, Swiss. Oke, deal. Akan jadi normal. Sekitaran 20 beberapa saya lupa waktu itu. Baru, aman. Orang baru pada balik. Jadi udah nggak ada yang takut. Udah nggak ada rasa takut, nggak ada rasa panik, jadi masuk lagi ke market, makanya naik gitu ya. Iya. Nah, udah dari situ bullish kan tuh. Orang kan tadinya kalau Trump tarif berlaku itu orang pasti akan nyari yang safe haven. Contohnya USD. Ya kan, emas tuh masih akan koreksi pasti dalam. Terus beli US Treasury, karena dia buat ngamanin dananya dia lah, institusi. Tiba dia damai, orang pasti akan, udah nggak resiko nih, resikonya udah berkurang, ya kan? Ya udah, dia ada, kalau di institusi itu ada perhitungan namanya greedy by profit. Greedy by profit. Jadi dihitung ini kira-kira beresikonya berapa, sepadan nggak sama profitnya. Gitu. Itu ada perhitungannya juga. Matematika finance namanya. Greedy by profit. Greedy by profit. Kalian bisa cari aja, itu ada kayak gitu. Oke. Jadi setelah udah dihitung segala macam, baru dia pada masuk ke aset-aset beresiko. Baru balik tuh ke emas, Bitcoin. Makanya ATH. Tiba-tiba ngelakuin tarif 50% ke Eropa, turun lagi. Gitu. Ditambah perang malikin bawah. Gitu. Nah, ini perang nih. Iya. Ini lagi panas banget nih. Aku bener-bener aku udah 2 hari yang lalu pas masih awal-awal banget tuh beritanya keluar, nggak bisa tidur. Panik banget, kayak ini masa perang dunia, gue masih umur segini, gue masih mau hidup, gue masih mau at least punya 1 BTC lah. BTC dulu ya. Punya 1 BTC dulu, sekarang 0,5 aja belum kan. Kayak itu kenapa sih? Apa yang akan terjadi kalau misalnya Iran dan Israel tuh beneran escalated gitu loh perangnya, dan Amerika juga membantu Israel? Apa sih yang terjadi nanti ke market? Kuncinya sebenarnya Amerika balik lagi. Kalau Amerikanya itu ikut, itu akan nge-trigger semua negara. Tapi waktu itu Pak Prabowo juga ngomong, dia, pokoknya Amerika nggak bisa sampai ikutan. Kalau Amerika sampai ikut-ikutan, yang pertama kali ikut campur itu Rusia. Itu yang paling pertama. Itu Rusia nggak ikut, karena Rusia emang lagi nyari pemicunya.
supaya dia nggak mulai perang duluan dengan Dia nunggu dulu ya, dia nunggu dulu. Ibarat kata Mantap, nunggu mantap, dipancing mantap. dulu. Iya. Kalau dia sampai ikut udah, pasti ntar akan ada blok. Kalau dulu kan ada blok barat, blok ini kan. Iya. Kalau sekarang nggak. Bloknya itu nanti akan dipimpin oleh Rusia, China, kayak gitu. Iran, Irak. Nah, itu akan dipimpin. Ntar ada lawannya NATO sendiri, kayak gitu. Kalau sampai perang itu pecah, yang pertama itu akan ada panic selling dari orang-orang. Oh pasti ya, Panik. Iya, kayak wah, tar dulu nih, keluar dulu deh dari Bitcoin cabut. Apakah itu dari Bitcoin aja atau beneran dari semua aset digital? Semua pasti. Semua, aset digital. Saham pun kena. Saham kena, Dan emas? itu emas enggak, emas itu masih tahan. Oh oke. Masih tahan. Malah akan ada yang masuk. Oh Itu oke, setelah itu dipindahin semuanya masuk ke US Treasury. Oke. Obligasinya US pertama. Oh, dirasa makin besar perangnya. Baru nih orang masuk cari alternatif. Pasti US dollar sama US Treasury akan crash segala macam. Pindahin baru ke Bitcoin, oil, emas, perak, aluminium semua, gas. Baru. Itu kalau buat panjang perang ya, perang sampai setahun 2 tahun itu Bitcoin akan ini. Nah, amit-amitnya ini yang udah nggak kepikirin oleh judi jauh banget lah ibaratnya. Iya. Internet akan ke shutdown. Bah. Nah, itu. Wow. Yang akan beratnya di situ. Kalau internet ke shutdown apa nih yang terjadi ini? Banyak sih pengaruhnya. Bener. Orang udah kayak, ya udah. Gimana lah kalau nggak ada gimana lagi? internetnya? Gimana Mau beli aset ya? Ya aduh. Mau beli aset juga nggak bisa. Sekarang banyak digital kan? Iya sih, Ya, kayak aset gitu digital. sih, kira-kira. Wow, ini serem banget, gengs. Iya, makanya berdoa aja sampai gitu. Gak lah, akan berhasil sih. Iya sih ya. Tapi kalau misalkan update yang sekarangnya nih gimana sih? Jadi tadi pagi Prancis, Inggris, sama beberapa negara NATO itu akan terbang besok. Per hari ini tapi belum lihat lagi. Oke. Kalau di flight radar itu kelihatan pesawatnya Amerika itu udah terbang atau belum. Kalau beberapa pesawat dari kenegaraan udah ada yang mau berangkat persiapan ke Geneva, Swiss, di Swiss. Oke. Itu mau ada diskusi tentang apakah Amerika akan ikut atau justru akan menjadi penengah. Aduh, jangan ikut dong. Gitu. Jadi Bang Trump, jangan ikut Bang Trump. jangan ikut, tolong. Tolong banget nih. Orang banyak yang ngelong, saya juga ngelong. Bang Trump, tolong jangan ikut bertanya apa tuh memohon dengan nada halus. Memohon pasti. Karena yang udah pasti ikut Prancis. Pasti. Karena Prancis udah ngomong, kita akan ikut bantu Israel. Waduh. Itu ada beritanya. Kalau misalnya salah bisa dikoreksi sih. Iya, iya. Tapi ada kemarin sempat baca berita di mana Wall Street Journal atau Reuters gitu waktu itu. Dia udah ngasih berita itu. Makanya nanti ada pertemuan. Oh, makanya itu juga ini ya, warga-warga Israel yang kabur itu pada ke Prancis ya. Nah, itu. Iya, itu aku sempat lihat tuh beritanya mereka tuh pada cekcok karena pemerintah mendukung Israel tapi warga negaranya menolak banget Israel itu. Betul. Oh. Ya, nggak tahu ada apa gitu di balik itu. Wow. Makanya Prancis mau ikut gitu. Oke, Prancis udah fix ikut nih berarti katanya ya konten Waktu ini. pertemuan G7 itu 7 negara dengan GDP tertinggi. Iya. Kayak Jepang, Kanada gitu-gitu kan, Prancis, Inggris itu semuanya pure mendukung Israel. Pure Kemarin. mendukung Israel. Nah, makanya ini nggak tahu juga ini. Semoga aja besok. Waduh. Hasilnya tuh seru besok, banget. teman-teman. Hasilnya besok Hasilnya nih. besok. Makanya akan diupdate besok di Instagram saya pribadi. Iya. Wow, wah, ngeri juga ya. Ngeri sih emang. Berarti kalau misalkan untuk teman-teman di sini nih yang pengen masuk ke market atau apa, berarti apakah lebih baik tahan dulu atau lebih baik tarik nih? Tahan dulu sih sebetulnya. Lebih tahan dulu Tahan ya. dulu udah. Tahannya itu kalian bisa pakai secondary currency kayak saya pribadi. Apa Secondary saya pribadi tuh 2, dinar Kuwait sama Swiss franc. NFI ya, kawan-kawan ya. Hati-hati itu teman-teman. Teman-teman bisa cari tahu sendiri gitu. Kenapa Swiss franc pertama basicnya kepercayaan. Oke. Banyak orang-orang yang ibarat kata, mohon maaf kata mafia, itu banyak nyimpennya di bank Swiss. Karena nggak ketahuan siapa penyimpan namanya. Itu sama kayak blockchain gitu. Nah, kalau dinar Kuwait di backupnya itu oleh minyak. Oke. Nah, jadi ada underlaying-nya lah. Kayak gitu bisa saya katakan. Dan itu cenderung stabil. Cenderung stabil. Kalau US dollar itu dilihat grafik chart 5 tahunannya itu dia turun terus.
Kalau dia masih bisa dikatakan stabil lah, naik turun gitu. Walaupun banyak turunnya emang. Ya, Banyak turunnya mata tapi uang ya, fiat money. sama IDR masih. Oh jauh. Maaf. Mohon Jauh memang maaf, turunnya. maaf. Gitu. Oh, serem juga berarti ya kalau Iya. misalnya ini. Itu banyak faktornya, pasti orang ini bandar yang cabut dari Bitcoin gini institusi banyak yang exit ya, institusi tahu ya karena makro gitu. Iya sih ya. Belum lagi kalau misalnya ya di belakangnya mereka udah dapat Belakangnya ada info-info dalam atau gimana. besok mau ini nih. Iya sih ya. Kan ya mau to mouth ya, pasti mereka dapat dulu kabar duluan, info-info early access lah Early ibaratnya. access, iya. Mereka lakukan, Betul. nanti selesai mereka dapat untung nyatanya baru tersebar ke luar Iya. gitu ya. Kadang kan kayak waktu itu baca-baca news kan di Bloomberg itu ada kayak EME modelnya. Itu hari Rabunya itu dibilangin sama satu analis namanya Alexander siapa, Stahel atau siapa gitu. Dia ngomong oil nih akan ada peningkatan, kata dia bilang gitu, volume kata dia bilang gitu. Saya dengar kayak oil meningkat. Korelasinya kalau oil meningkat berarti akan ada perang dalam beberapa hari. Itu pasti. Dan saya hari Kamis langsung ngelong posisi crude oil. Masih ada, belum saya tutup nih. Saya ngelong waktu itu. Naik bener. 11%. Oh, oke. Dan itu kayak, tapi udah punya datanya nih kalau besok mau perang. Karena itu silo udah ada rudal balistiknya udah kelihatan mau siap ditembakin gitu. Tapi nggak sempat ngasih data ke grup, ketiduran. Ya udah perang besoknya, merah udah. Wah. Tapi emang harus seperti itu sih kalau Pak. Memang sangat-sangat time sensitif banget ya kalau misalnya seperti ini ya. Pengaruh. Apalagi pusatnya tuh di satu orang ini ya. Satu orang ini, iya. Yang nggak tahu dia. Bukan satu orang sih, ya satu lah. Kompasnya satu Kompasnya ini. satu, iya. Orang ini. Emang ada aja lah. Pokoknya tahun cycle ini bener-bener cycle terberat buat orang yang terjun ke kripto. Berat banget. Dengan bener gini ya. Iya, 2 kali. Masalahnya kemarin kan Banyak lubang-lubangnya. double top lah ibarat kata. Capek saya juga. Udah kayak aduh ini gimana ini? Di buy dia turun, di sell dia naik. Aduh. Udahlah. Tapi iya sih. Karena kan juga sempat ini kan orang-orang kayak ini katanya mau out season tapi out seasonnya nggak datang-datang. Apa ini ada efek juga ini ya berarti Ada dari efeknya. makroekonomi ini ya? Tahan ibaratnya Tahan ya. Kalau semuanya udah aman, udah Trump udah nggak bikin ulah drama segala macem, perang selesai, Udah. baru udah nggak Berarti bikin apa-apa. ibaratnya cycle ini tuh lagi apa ya namanya? Tertahan lagi nggak smooth lah ya karena makroekonominya juga Lagi sedang buruk. tidak baik. Kayak gitu. Wow, seefek itu, gengs, Jauh makroekonomi. emang waktu itu pernah juga ada yang bilang kayak enggak makro nggak butuh. Oh ya udah nggak apa-apa. Ada yang bilang. Cuman yang penting yang teknikal. Karena teknikal itu dia bilang nggak gambarin psikologis manusia. Oh, oke. Oh ya udah nggak apa-apa. Aku bilang. Apakah dia bikin tesis orang? Apakah tesis ini akan jadi? Belum tentu. Terus kayak gitu Trump lagi yang kepilih. Saya udah bilang Trump ini akan ngelakuin banyak kebijakan yang gila. Ya udah kejadian sekarang. Makanya udah nggak kaget sebetulnya kalau ngomongnya. Cuman kan kesian di orang-orang yang pada, aduh Mbak, gimana nih? Ini apa? Salah satunya saya. Ya, naik turun. Bilang Bitcoin scam. Ujungnya pasti akan kayak gitu orang-orang. Iya, benar. Saya orang-orang kan ya sekitar aku sih belum banyak sih ya yang masuk ke kripto di luar community Web3 ya, macam kayak keluarga gitu-gitu. Mereka tuh memang suka nanya, tapi berarti kripto lebih aman ya, nggak kena makroekonomi. Tuh kayak kripto kan juga termasuk aset digital global ya sebenarnya ya, pasti kena. Maksudnya kayak mereka kan suka kayak gila angkanya Bitcoin gede banget nih, yang gini-gini gitu kan, aman nih kalau masuk, tapi aku pribadi yang makroekonomi juga nggak patem banget kayak, tapi kan kok makroekonominya jelek kan kena juga sebenarnya. Sebenarnya bukan karena naik turun harga karena Bitcoinnya, ya itu balik lagi makro sama currency uang itu. Kalau misalnya Bitcoin dibandingin sama Argentina peso, wah itu grafiknya jauh banget, tinggi banget, bisa dibilang, wah ini bukan cap nih, gila pasti. Kayak chartnya kayak hasil gambaran gitu ya, tinggi banget. hasil gambar sendiri.
Karena currency-nya lemah. Oke. Iya, rupiah tinggi ya itu. Kayak gitu. Buktinya di Indonesia 1,7 M, Ya. ya kan? Di US cuman $100.000 gitu. 101, 104 gitu. Tergantung currency-nya sebetulnya. Iya sih, sebenarnya sih ya. Iya. Oke, wow. Wow. Tapi kalau misalkan ini Kak Iman sendiri ini udah berapa lama sih apa tuh menggunakan analisa atau menganalisa makroekonomi untuk kripto itu? Sebetulnya dari kapan ya, SMP itu mulai kecil tuh udah nonton berita waktu itu. Oke. Nonton beritanya itu masih inget banget CNN. TVRI dulu. Oke. Di TVRI nonton, kayaknya kok ngeliat orang kerja di financial market itu keren banget. Pakai Iya sih. jas, ya kan? Ih, bisa ngerti Iya, angka gitu. bisa ngerti. Dulu kan matematika benci banget ya Iya, rasanya. bisa uangnya banyak. Gitu. Mikirnya kayak gitu dulu. Iya. Makanya dulu punya uang jajan itu selalu nabung. Pasti akan terjun ke market. Dan Oh, marketnya itu oke. salah dulu, forex. Oh, jadi awal dari forex berarti Awal dari ya? forex. Awal dari forex. Oh, ada berita ini, suka nonton pidato presiden kadang. Oh, berdampak ya kalau presiden ini. Pelajarin lah. Pelan gitu. Ya, simpelnya belajar dari internet aja kayak gitu. Oh, oke. Kayak gitu sih. Jadi makin lama sekarang udah itu tahun berapa ya? 2018 kayaknya. 2018. 19. Oh, Kayak oke. 2019. Ngikutin ada aset tapi bagus, naiknya kencang banget saya bilang. Ke Bitcoin ini apa? Terus di ban sama China, ini scam gitu. Terus ngelihat juga waktu itu ada satu kasus yang ada influencer yang dulu ditangkap tuh yang saya sebelumnya, yaitu juga lihat dari dia tapi Bitcoin nggak kayak gini sebetulnya gitu. Setelah dipelajari dalam, ya udah akhirnya ngelihat juga di masuk industri Web3 ini, ngelihat di kripto ini kayak orang makro ini sedikit. Oke. Jadi bisa lah jadi orang makro yang keberapa, yang ketiga, keempat, atau yang keberapa. Gitu. Paku banget kan? Paku banget. Masih Gila, agak belum memang. makroekonomi. Wow. Gitu. Jadi emang sesuka itu. Kadang lagi di luar atau lagi di mana-mana, ayo pulang dah. Kenapa sih pulang mulu? Mau ngeliatin ini. Nggak bisa kalau ngeliat data gitu. Gatel Pasti gitu. gatel gitu tangan kayak. Pokoknya jangan sampai telat gitu. Jangan sampai ada media di sosmed atau yang ngepost duluan. Oke. Sebenarnya itu sih ininya bikin semangatnya di situ. Oke. Biar kita dia duluan yang tahu gitu. Biar kayak gitu sebetulnya. Nah, itu kalau misalkan dari selama ini selain tarif Israel Iran ini gitu, ada nggak sih kejadian besar lain yang benar-benar kasih efek besar ke market kripto waktu itu? Kalau kita berbicara soal ini dulu deh, berarti ke cycle sebelumnya. Oke, gimana? Cycle sebelumnya itu titik penurunan tertingginya itu pemblokiran Bitcoin itu tidak boleh digunakan di Cina. Oh, Itu oke. paling berdampaknya cycle sebelumnya. Sama juga bangkrutnya Bank Silicon Valley waktu itu. Dan itu juga nge-trigger juga penurunan di market, kira-kira kayak gitu sih. Kalau yang kayak gitu. Oke. Oke, kita udah mulai ke penghujung nih ya, Yang aku mau tanya ini, ada nggak sih tips and trick dari Kak Imam untuk teman-teman yang baru mau masuk ke makroekonomi gitu? Gimana cara mulai bisa menganalisa sendiri gitu, coba? Pertama itu dulu nih yang pernah base of experience ya, ibarat kata. Pertama itu baca dulu lah berita tuh banyak. Toko kripto juga ada kan newsnya? Ada. Nah, udah pelan-pelan aja mulai baca dari situ. Oke. Kayak gitu. Terus kalau misalnya udah paham nih tentang berita-beritanya, Bitcoin penurunan karena apa, pasti kan dijelasin dong di market itu. Baru kalian pelajarin tentang suku bunga, kebijakan suatu negara gitu. Cari aja banyak. Pokoknya kayak CNBC, CNN kayak gitu. Yang di luar berbayar lah. Oke. Karena kan kalau yang berbayar juga ada Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal tuh banyak kan. Jadi ya mulai dari yang situ ya. Toko kripto juga nyediain. Iya, ada. Kayak gitu. Newsnya ada. Lengkap juga gitu. Data. Gitu sih kira-kira. Ya baru ntar teman-teman akan paham gitu. Kayak dulu kan Bitcoin itu sebenarnya berbanding terbalik dengan US dollar. Ya. Gitu. US dollar naik,
Bitcoin turun. Sekarang nggak, US dollar naik, Bitcoin juga bisa naik. Iya, iya. Karena kenapa? Presidennya suka sama Bitcoin. Jadi ibarat kata dia support dua, US dollar dan juga Bitcoin. Berbeda dengan presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya hanya USD-nya USD. aja. Jadi berbanding terbalik kayak gitu. Oke, menarik. Pom-pom jangan-jangan tunggu pom-pom dari presiden. Harus selalu update emang. Karena kebijakan makro tuh berubah tuh tiap hari. Oke. Ya Trump lah banyak ngepom-pom. Itu market maker sebenarnya. Market maker sebenarnya itu, Iya, itu Bapak Trump itu. Bapak Trump itu orang. Sama itu. mungkin ada orang-orang dari Fed-nya Nah, kali ya. bisa. Kalau kerja di Fed kayaknya enak sih. Katanya pengen di Iya. ini suka bunganya Di nih. banknya gitu. Tunggu, siap. Udah mantengin marketnya dulu. Kapan nih? Ntar udah ketok palu masuk langsung. Baru masuk. Aduh. Enak kan? Enak kayaknya Early ya. itu Kayaknya ya. enak kali ya. Tapi kan sulit buat masuk ke sana. Kalau masuk jadi tukang hore aja bisa nih. Orangnya aja bisa. Insider tuh. Lebih insight. Jadi insider Jadi trading insider ya. trading. Nah tadi lewat dia keretanya. Kereta Train of Thoughts-nya lewat nih tadi. Nah kan aku jadi lupa tadi mau nanya apa. Terlalu asing Iya, mungkin terlalu ya. Terlalu seru. asik dengan ngebayangin kalau Iya. Trump beneran ngepom-pom gitu. Kayaknya ini hostnya aja kayaknya udah ngebul. Sama sih juga ngebul. udah panik dengan Ini market aduh. mulai. Iya, bisa di TikTok pakai lagu ini fireworks-nya Katy Perry, video rudal-rudal kan panik. Gila lagu-lagunya. Wah, Kan- Skyfall gitu. Panik Lagu-lagu yang juga. kayak gitu. Oke, nah jadi gini, tadi kan kita udah ngebahasnya tuh kayak secara global ya, maksudnya kayak global. Ini sebelum menutup nih pengen tanya, kalau keadaan nih market kripto itu kan global, Iya. tapi keadaan ekonomi Indonesia sendiri itu bisa nggak sih mempengaruhi market kripto itu? Kalau masuknya ke global enggak. Oke. Karena kita itu masih kecil, jujur. Tapi buat ekonominya kita sendiri, itu kita bisa melihatnya itu buat ke Web3 lokal, gitu. Oh, Kayak contohnya oke. Tokopedia dan beberapa yang lainnya. Itu akan berpengaruh adopsinya seperti apa. Nah itu berpengaruhnya di situ doang. Kalau global tetap kuncinya kita harus mantau 3 menurut saya. Pertama itu Amerika, Cina, sama Eropa. Oke. Gitu. Kalau Indonesia ya masih sekitaran dalam negeri aja gitu Oh, impact-nya. oke. Karena masih belum terlalu satu yang tadi saya bilang di awal, kita bukan negara superpower, kita bukan negara dengan GDP terbesar di dunia, sama bisa dikatakan negara yang teknologinya atau perusahaan banyak perusahaan-perusahaan yang maju gitu. Oke. Kayak gitu sih kira-kira. Berarti bukan hanya makroekonomi doang, tapi sebenarnya kita juga harus tetap membaca ya Tetap. tentang keadaan Dalam ekonomi atau pasar di Indonesia ya. Iya, gitu. Karena itu akan berdampak ke Web3 lokal gitu. Kayak gimana? Contohnya simpelnya waktu di Korea. Oke. Waktu itu kan sama Korea juga sama kayak kita. Dan itu tiba-tiba negaranya ada makro yang jelek. Oke. Darurat militer. Oh, Ingat nggak? Waktu itu? Ingat. tahu itu aku sampai ngebacain berita Koreanya langsung. Iya kan? Karena itu berdampak banget kan? Iya. Di Indonesia, Bitcoin itu kalau nggak salah sekitar 80 ribuan. Di global itu 80 ribuan. Di sana 60 ribu. Oh, bisa beda ya? Nah, itu. Yang bedanya di situ. Wow, aku baru tahu bisa kayak gitu loh. Bahkan ada satu exchange dari Korea waktu itu. Sempat dibekukan juga. Dan itu ngomong. Upbeat bukan sih? Adalah pokoknya. Dan itu Oke, aku tuh. dibekukan kata dia bisa dikatakan bisnis developernya bilang Bitcoin di sana 60 ribu. Hah? Bisa nggak beli? Nggak bisa saat ini untuk depositnya di stop dulu. Nah, karena orang nggak ada yang tahu. Iya sih. Kita terlalu fokus ke US tanpa ngelihat di dalam negerinya Negara-negara juga, lain. di negara itunya juga. Taruhlah kalau kita jadi orang Korea, kita nggak lihat di dalam negerinya, kena juga. Iya sih. Ya kan? Nah itu. Ternyata bisa, gengs. Bisa. Wah, chart itu beda per negara Iya. loh. Enggak, impact-nya makro tuh luas banget. Luas banget. Wow. Heeh. Wah, ini kayaknya nggak bisa satu episode doang. Nah, kayaknya harus kayak tukang bubur naik haji. Ada episode 2, episode 3. Harus banyak ya. Iya. Iya sih, seru juga nih kayak Iya. gini. Tapi aku kaget loh, karena jujur waktu aku baca berita yang Korea itu juga
terlalu ini karena mereka nggak terlalu banyak keluarin berita tentang efek ekonominya tuh gimana kan. Lebih ke mereka akan turunin presidennya, Iya. presidennya ngapain aja, malah ngebuka sejarah presidennya udah ngapain aja. Iya. Tapi kayak tentang ekonominya kan nggak mereka share kan. Makanya aku kayak apalagi mereka punya history menutup berita tentang berita idol. Iya, udah Itu emang pasarnya lah ibarat iya. kata ya. Berarti jatuhnya nih ya kalau misalkan teoretisnya aja ini misalkan kejadian kayak gitu lagi, sebenarnya orang Korea itu jatuhnya bisa beli dedik gitu ya. Di 60.000 itu kalau misalnya nggak dibekukan, kalau mereka beli mereka dapat 60.000. Bisa. Bisa. Bisa dan tapi kita lihat dulu, tapi kan nggak mungkin. Iya. Ibarat kata exchange-nya itu membuka di harga sekian. Iya. Pasti akan di stop dulu gitu. Tapi wow. Karena nggak mau rugi lah ibarat Iya kata. sih, iya sih. Jadi beli dari Kak Raisa misalnya 60.000 jual ke Pak Boni misalnya gitu, ya kan 80.000, pasti kan Pak Boni ngapain? Ya kan rugi juga dong ujung-ujungnya kan. Iya, benar-benar. Iya, kayak gitu, nggak akan ini. Itu akan ngeganggu dengan perusahaan juga pasti, perusahaan Iya exchange sih. tersebut. Wow, banyak sekali geng informasi-informasi baru. Nanti kita atur kali ya untuk episode 2 Boleh. karena waktunya nih khawatir kelamaan udah mengebul juga nanti Iya, yang nonton juga kayak, teman-teman. Iya, nggak mungkin kuat nih. dari kayaknya ada sepatah dua kata untuk menutup gitu. Ya, semangat dah guys. Ya, saya juga lemes ngeliatnya. Lemes banget. Iya sih. Pengen hiatus sosmed dulu biar nggak ngeliat berita-berita gitu Iya. juga. Nanti nggak dapat berita Berita. update ekonominya. Dilihat pusing juga. Serba salah teman-teman ya. Makanya kalian yang udah masih belum masuk, ya udah tahan dulu. Oke, berarti untuk sekarang kita tahan dulu sampai ada Tahan dulu. keputusan Iya. yang terbaru. 1-2 minggu ini tahan dulu lah buat trade gitu. Kecuali emang udah belinya di bawah waktu itu, di dip. Jadi sebelum ini ya, sebelum Iya, hari ini gitu udah beli, ya. kalian udah beli di 70.000, 80.000 itu nggak apa-apa. Berarti untuk yang sekarang, yang aset sudah ada, kita biarkan saja, kita hold, tapi jangan masukkan dulu Masukkan gitu dulu. ya. Iya, tetap fokus di satu aja, Bitcoin. Udah di kripto. Bitcoin, geng. Karena emang itu doang. Nggak ada Tadi pembicaranya udah dari makroekonomi, dari internet bisa mati. Iya. Aduh, saya kalau nggak ada HP aja udah gemeter, udah Iya. kayak, aduh ini gimana nih, nggak ada. Tapi kan itu udah jauh banget. Masih jauh ya. Nggak akan jangan. mungkin bahkan. Iya. Pesan Bapak Trump dengan nada yang halus. Tolong. Tolong banget nih Pak, tolong banget nih. Ya di sini juga jangan sampai perang gitu. Walaupun kita nggak enak tiba-tiba lagi naik motor di lampu merah, rudalnya Australia lewat, set, apa nih gitu. Wah, apa ini? Kayak di Lebanon. Ada polling star ini ya, malah doa. Saya pengen 1 Bitcoin ini. Iya. Oke. Jadi makasih banyak Wah, Kak Ima thank you banget, tentang ya insight-insightnya semua, advice-nya, tips and tricksnya juga untuk teman-teman yang mau belajar tentang makroekonomi. Mungkin kita bisa set lagi kali ya untuk bahas Boleh. dari sudut pandang lain. Ini kan in generalnya nih, Generalnya. in generalnya mungkin dari sudut pandang lain yang lebih technical, atau misalnya kita pengen live kasih. Kita lihat langsung nih, Iya. Kak Imam gimana sih kalau misalkan menganalisa makro Boleh. ekonomi, mungkin ada Bisa. sambat-sambatnya kan kita bisa denger ya Bisa sambat-sambat. Tuh. ngelihatnya. Oke, Gitu. kasih sekali Thank lagi. you banget nih. Kalau ada teman-teman semua, semoga isi podcast hari ini ya bisa memberikan knowledge baru, insight baru, dan lebih memberikan semangat nih untuk teman-teman belajar makroekonomi gitu ya. Nggak usah panik, tenang aja. Kita analisa bareng-bareng, kita discuss bareng. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa komen juga di kolom komentar kira-kira guest star selanjutnya atau topik selanjutnya yang teman-teman mau dengar itu apa dan siapa. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.